Seniman tari menjadi salah satu yang mesti diperhatikan di tengah pandemi COVID-19. Kami bukan sekedar butuh bantuan pemasukan, tapi juga panggung untuk menyambung nafas. Bersama Komite Tari Dewan Kesenian Jakarta atau DKJ, Kemendikbud meluncurkan program Indonesia Dance Network bertajuk Saweran Online. Jadi, melalui program ini, kami tetap bisa berkesenian, lalu Bapak Ibu dapat menonton konten-konten video pertunjukan sekaligus mendukung industri tari, yang saat ini termasuk pihak yang paling terdampak karena penyebaran virus corona. Lewat aplikasi OVO, Anda bisa menyalurkan dana atau donasi secara sukarela untuk kami para seniman tari Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ronald Su, dan saya Creative Director Tim Roro. Jadi udah sering banget ngeliatin video-video karya teman-teman di Saweran Online. Ini nih keren-keren banget. Terus di masa-masa sekarang ini tuh jadi kayak kangen untuk kayak producing, concepting, performing, rehearsal, dan juga making show production, what I love the most. Nah, sekarang tuh karena kebanyakan di rumah aja dan pas diminta join untuk program ini langsung pikiran gimana kalau aku tuh sharing mengenai few things about creating show concept in corporate event. So I call it Uncensored, and here we go. Jadi short story about me. Dulu tuh waktu masih kecil tuh emang sering banget diajakin bokap tuh nonton kesenian-kesenian kayak wayang orang, kemudian Nusantara. Mungkin dari situ akhirnya jadi suka. Berangkat dari situ langsung SMA, ikut kayak festival dance, and then sebelum lulus SMA tuh udah join as professional dancer di United Dance Works. Nah di sini bener-bener kayak diajarin gitu, bukan soal koreografi doang, tapi lebih ke pemanggungan, terus gimana cara bikin konsep. Karena waktu itu selain jadi professional dancer, waktu itu juga sempat jadi koreografernya di United Dance Works. Dari situ mulai kesuka sama yang namanya corporate event. Gimana sih cara bikinnya tuh kayak menurut saya lebih challenging. Akhirnya sekarang jadi kayak freelance creative director dan founder Tim Roro. So first of all, kalau bikin konsep tuh menurut aku kita harus punya yang namanya build a vision. Gimana kita jangan bangun sebuah visi, karena most of the time semua performing act yang aku buat di event-event ini sebenarnya semua customize, depends on client. Jadi kayak tergantung kliennya maunya seperti apa. Cuman yang perlu kita tahu adalah visi kita itu harus benar-benar bisa meyakinkan klien dan juga production team. Is either way, dua-duanya tuh harus sama-sama kompak. Oh iya, ini visi yang kita akan bikin bareng-bareng. Impact-nya tuh bisa kena ke performance-nya. Jadi kita harus tahu siapa yang datang, terus inti acaranya seperti apa, flow acaranya seperti apa. Nah, biasanya aku akan cari insight dulu nih kliennya ini seperti apa sih, terus event-event sebelumnya seperti apa. Dari bentuk panggungnya kita akan create benar-benar scratch dari nol. Baru kita akhirnya membuat sebuah visi. Visi yang jelas itu akan bikin clear semuanya, jadi semua orang bisa ngebayangin hasilnya. Oh kalau gua running event ini akan jadinya tuh seperti ini. Kita memahami sebenarnya tren yang lagi hit sekarang itu tuh seperti apa. Nah, jangan lupa juga yang paling penting nih, nggak dilupain adalah input dari klien, karena dia yang akan memegang sebenarnya brand perusahaannya seperti apa. Jadi klien input itu paling penting banget dimasukin ke dalam sebuah visi. Nah, aku bersyukur banget kerjasama sama IO dalam menggodok konsep-konsep ini supaya semuanya tuh jadinya tuh sempurna. Jadi untuk membuat visi ini terlihat bagus dan sempurna, ini tuh butuh waktu sekitar 3 bulan sampai yang paling lama itu 8 bulan menurut pengalaman aku. Jadi semuanya tuh digabungkan dan akhirnya dipresentasikan, baru mulai kita rehearsal dan juga persiapan untuk production show-nya. Jadi sebagai contoh, itu tuh kita bikin Nusantara theme. Kenapa sih temanya sebenarnya Nusantara terus? Nah, ini penting nih, karena Nusantara itu menurut saya tidak pernah out of trends. Jadi terlalu banyak yang bisa dikembangkan, dikulik, dan dipelajari sebenarnya di dalam show. Dari situ kita mulai langsung mencari siapa sih pengisi acaranya, artisnya, panggungnya bentuknya seperti apa, treatment yang paling penting, dan yang datang tuh pakai baju apa, sampai sedetail musiknya itu apa. Tapi kalau penari udah pasti pakai Tim Roro sih. Setelah build a clear vision, berikutnya adalah being kepo and bring excitement. Artinya adalah menurut saya kolaborasi itu hal yang biasa sih, it's common things, karena semua orang sekarang berkolaborasi, partnership atau apapun itu. Cuman yang paling penting adalah research. Research is critical karena
itu berhubungan dengan apa yang akan kita tampilkan di atas panggung. Jadi beberapa kali nih kita tuh sempat kayak 3 bulan sebelum acara site visit ke misalnya let's say waktu itu ke Solo untuk berbicara dengan seniman-seniman Solo, karena biasanya proyek saya itu melibatkan banyak sekali seniman yang akan bergabung di belakang layar. Jadi waktu itu sempat datang ke sana untuk ngobrol bareng tentang kebudayaan apa, terus historical backgroundnya seperti apa. Yang paling penting adalah do and don'ts-nya. Jadi tarian apa sih sebenarnya yang nggak boleh ditarikan di atas panggung, atau cara-cara atau pakaiannya harus seperti apa, itu kita pelajari dulu di awal. Nah, hasilnya bisa dilihat di Kirana Nusantara, di mana saya membuat 12 sequence yang berbeda, tapi itu sebenarnya cuma satu kota Solo aja yang kita highlights. Dari situ kita belajar banyak mengenai hal-hal atau kesenian-kesenian tradisional Solo yang dilebur jadi satu. Kemudian bring the excitement, karena ini penting banget supaya antara performer maupun juga penonton tuh sama-sama excited. Pokoknya asik banget. Puas sekali. Sangat-sangat memorable. Keep it up. Bagus. Bergengsi. Jadi segampang kayak misalnya kita tuh ngasih tantangan ke performer, gimana kalau Bengawan Solo dinyanyikan dalam bahasa Itali, terus juga gimana kalau sinden tapi musiknya tropical, trap music, atau enggak pewayangan Sriwedari ini kita bungkus dalam kemasan digital. Berikutnya juga mungkin bisa ada juga kayak alat-alat musik tradisional yang kita ubah menjadi instalasi seni di area foyer. Jadi it's like connecting all individual talents gitu. Jadi kayak misalnya yang nyanyi itu bisa nari, yang nari bisa nyanyi. Seperti yang aku lakuin di Senantiasa Satu, itu tuh sebenarnya penyanyi-penyanyi itu adalah sebenarnya dancer. Senantiasa Satu. Terus juga yang paling penting mungkin kita create excitement dengan cara ngajak yang punya acara itu untuk tampil di atas panggung. Jadi segampang karyawan-karyawan ini kita coaching bareng untuk show di acara itu. Next, show the value that you can bring to your project. Artinya kita akan membawa value atau nilai apa yang akan dibawa ke dalam proyek kita. Karena menurut saya banyak banget acara-acara atau event-event yang sebenarnya keren banget, tapi buat saya proyek saya ini harus mempunyai sesuatu value yang bisa dinikmati semua penonton. Jadi kalau dari tagline-nya Tim Roro sendiri, yaitu adalah preserving our culture untraditionally, yang artinya melestarikan budaya bangsa dengan cara-cara yang nggak tradisional, yang modern. Itu maksudnya untuk supaya semua penonton tuh bisa enjoy lintas generasi, bahwa kalau misalnya orang nonton tuh gila, ini ternyata kesenian tradisional tuh bisa jadi keren ya. Itu yang kira-kira pengen dibawa ke atas panggung. Yang terakhir adalah nothing extraordinary comes overnight, yang artinya tuh kalau misalnya kita bikin suatu karya tuh nggak bisa sekali atau seharian langsung jadi. Itu butuh proses yang panjang. Kita kerjasama sama event organizer, visual arts, dan juga orang lighting, panggung. Pokoknya banyak banget hal. Yang paling penting adalah flow acaranya seperti apa. Itu ada di tangan-tangan para AE atau enggak PO-PO dari teman-teman IO semua. Jadi proses panjang ini kita sebut dengan pengkaryaan. Jadi setiap kali bikin acara itu nggak cuma kayak ngisi acara, tapi lebih ke bikin karya apa nih sekarang. Jadi sebenarnya dancer dan koreografer tuh sama-sama punya tantangan. Kita bikin karya apa ya berikutnya di atas panggung ini. Nah, ini butuh proses yang panjang banget. Teman-teman yang bergabung dalam suatu pengkaryaan 3 menit itu bisa banyak banget, dari yang bikin lagu, dari bikin instrumennya, terus kostumnya, segala macam itu banyak banget terlibat. Dan ini membutuhkan waktu. Jadi kayak menurut saya sih yang paling penting adalah sabar dalam bikin ini, dan jangan lupa untuk research selalu, karena we need to keep learning, belajar sesuatu hal yang baru, itu bakal dapat ilmu-ilmu dan juga pemanggungan dan hasil yang terbaik menurut saya. Sebetulnya ada banyak banget hal yang pengen aku ceritain di sini, karena setiap event itu sebenarnya punya banyak ceritanya tersendiri. Tapi belakangan di masa-masa sekarang ini tuh lebih banyak di rumah aja, terus juga nontonin Indonesia Dance Network, please support us. Terus juga belakangan kita witnessing ketulusan hati orang-orang dalam saling membantu sesama, dan it could be you helping us in these confusing crazy times. I hope I see you on my journey.